Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa kajian di Amazing Tabi'in, kita bersyukur pada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu secara online dalam kajian di Amazing Tabi'in. Dan insya Allah pada hari ini kita akan baca kisah Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar rahimahullah yang merupakan cucu Abu Bakar As-Siddiq. Kita baca di halaman 199. Di buku yang kita baca, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar disebutkan dalam halaman 199. Dalam kitab aslinya, dalam salah satu cetakan, ini terletak pada halaman 300. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Lau kana li min al-amri syai'un lawallaitu Al-Qasim ibn Muhammadin al-khilafata." Sekiranya aku memiliki kekuasaan dalam urusan ini, sungguh aku akan mengangkat Al-Qasim bin Muhammad menjadi khalifah. Sudahkah datang kepada Anda berita tentang tabi'in yang mulia ini? Dia adalah seorang pemuda yang telah mengumpulkan kemuliaan dari seluruh ujungnya, hingga tidak ada yang terlewatkan olehnya sedikit pun. Ayahnya adalah Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ibunya adalah putri Kaisar Yazdegerd, raja Persia yang terakhir. Dan bibinya adalah Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Dia telah memasang mahkota takwa dan ilmu di atas kepalanya. Apakah Anda mengira bahwa di atas kemuliaan ini ada kemuliaan yang lain yang orang saling berlomba-lomba untuk mendapatkannya? Dia adalah Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang fuqaha Madinah yang 7. Disebutkan di catatan kaki, fuqaha Madinah yang 7 itu adalah Sa'id ibn Musayyab, Urwah ibn Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Makhzumi, Kharijah bin Zaid, Sulaiman bin Yasar, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dan Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Penduduk zamannya yang paling utama adalah dirinya dalam hal ilmu, paling tajam akalnya dan paling wara'. Kita lihat bagaimana awal kisah kehidupannya. Al-Khalifah bin Muhammad dilahirkan pada akhir dari kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akan tetapi belum lagi anak kecil ini mampu berjalan di tempat tinggalnya, angin fitnah yang kencang berhembus di tengah kaum muslimin. Syahidlah khalifah yang ahli ibadah lagi zuhud, yaitu Dzun-Nurain, yaitu Utsman bin Affan. Dan bergolaklah perselisihan yang besar antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur negeri Syam. Dan di dalam rantai yang menakutkan dan membingungkan dari kejadian-kejadian yang berkesinambungan ini, anak kecil ini mendapatkan dirinya dibawa bersama saudara perempuannya dari Madinah menuju Mesir. Adalah merupakan keharusan bagi mereka berdua untuk menyusul ayah mereka setelah diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika meninggalnya Utsman, ya, terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita sudah pernah baca kisahnya di buku Sahabat Nabi, ya, yaitu pada kisah Muawiyah bin Abi Sufyan. Antum masih ingat kisah Muhammad ibn Hanafiyah yang dia merupakan saudara Hasan dan Husain, satu bapak tapi beda ibu, ya kan? Dan ketika di perang Siffin disebutkan dalam buku ini, ya, kita baca beberapa minggu yang lalu, bahwa Muhammad ibn Hanafiyah ketika ikut perang tentu di barisan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Lalu di belakang ada yang teriak, "Wahai kaum muslimin, kalau kalian berperang sesama kaum muslimin, bagaimana dengan kaum muslimin? Siapa yang melindungi mereka? Bagaimana dengan anak-anak dan wanita?" Lalu Muhammad ibn Hanafiyah sejak saat itu berjanji tidak akan lagi mau terjun dalam perang yang di situ melibatkan muslim melawan sesama muslim. Ya, yang ini juga yang dimaksud. Cuma berarti kalau kita lihat
Al-Qasim di saat itu masih kecil, ya, maka Ibnu Hanafiyah sudah besar berarti. Ya. Berarti ini Al-Qasim adalah fuqaha Madinah di zamannya dia, dan itu berbeda dengan zaman seperti Muhammad Ibnu Hanafiyah yang sama-sama tabi'in. Kemudian dia melihat kuku-kuku fitnah yang merah memanjang hingga sampai kepada ayahnya yang kemudian dibunuh dengan cara yang paling jahat. Kemudian dia menemukan dirinya dipindahkan pada kali yang lain dari Mesir menuju Madinah setelah para pembela Muawiyah menguasainya. Dan dia telah menjadi anak yatim piatu yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Al-Qasim menceritakan sendiri tentang perjalanan penuh derita ini dan yang setelahnya. Dia menuturkan, ketika ayahku terbunuh di Mesir, ayahku maksudnya ayahnya Al-Qasim berarti Muhammad bin Abu Bakar. Datanglah pamanku Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar ini adalah paman tapi anak Abu Bakar yang beda ibu. Gini, coba kita catat. Kalau Muhammad bin Abu Bakar, anak Asma binti Umais. Maksudnya Abu Bakar berpasangan dengan Asma binti Umais. Sedangkan Aisyah dan Abdurrahman anak Abu Bakar dari Ummu Ruman. Nah, nanti beda ibu lagi dengan Asma binti Abu Bakar. Nah, kita lanjut dulu. Ketika ayahku terbunuh di Mesir, yaitu Muhammad bin Abu Bakar dari istri Abu Bakar yang bernama Asma, dia terbunuh di Mesir, maka datanglah Abdurrahman bin Abu Bakar, yaitu pamannya Al-Qasim, dari kakeknya yaitu Abu Bakar, tapi berbeda ibu. Oke. Kemudian dia membawaku dan adik perempuanku. Dia berangkat bersama kami menuju Madinah. Belum lama kami sampai di Madinah, maka bibiku Aisyah, nah Aisyah adalah bibinya bibinya Al-Qasim dari Abu Bakar, dari istri Abu Bakar yang Ummu Ruman. Ya, ini jadi berarti beda nenek. Ya. Nah, ini paman, tapi neneknya Abu Bakar beda sama ibunya Aisyah. Paham ya teman? Ini berarti Aisyah sama Abdurrahman ini saudara kandung. Saudara kandung. Iya. Belum lama kami sampai di Madinah, bibiku yaitu Aisyah radhiyallahu anha datang kepada kami dan membawa kami dari rumah pamanku menuju rumahnya. Dia mendidik kami di bawah asuhannya. Aku tidak pernah melihat seorang ibu dan ayah sekalipun yang lebih banyak berbuat kebajikan dan tidak pula lebih banyak kasih sayangnya daripada dia. Dia, Aisyah, menyuapi kami dengan tangannya. Dia tidak ikut makan bersama kami. Namun apabila ada sedikit makanan yang tersisa, dia makan. Dia mengasihani kami sebagaimana ibu mengasihani bayi yang disapihnya. Dia memandingkan kami dan menyisir rambut kami. Dia juga memakaikan baju putih bersih kepada kami. Dia tidak pernah berhenti menganjurkan kami untuk berbuat kebaikan dan melatih kami melakukannya. Dia melarang kami dari kejahatan dan membawa kami meninggalkannya. Dia membiasakan kami membaca kitabullah sesuai dengan kemampuan kami dan menjadikan kami meriwayatkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pelajaran bagi kita adalah pendidikan anak secara global. Dari kecil anak dididik demikian. Ya, soal kebaikan dan harus menjadi contoh. Tentang keburukan dan harus menjadi contoh dalam meninggalkannya. Jangan lupa juga mengajarkan anak-anak tentang baca Al-Quran.
Pada 2 hari raya bertambahlah kebajikannya dan hadiahnya kepada kami. Di sore hari Arafah, dia mencukur rambutku, memandikanku dan adik perempuanku, dan apabila pagi telah tiba, dia memakaikan kami baju baru dan mengirim kami ke masjid untuk menunaikan sholat Id. Dan apabila kami telah pulang, dia lantas mengumpulkan aku dan adik perempuanku lalu memotong kurban di hadapan kami. Bila kisah ini benar, maka ini menunjukkan bahwa yang potong kurban itu boleh saja wanita. Ya. Karena yang melakukan di sini adalah Aisyah. Pada suatu hari, dia memakaikan kami baju putih. Lalu mendudukkanku di atas satu lututnya dan adik perempuanku di lutut yang lain. Dan sebelumnya dia telah memanggil pamanku, yaitu Abdurrahman. Ketika pamanku masuk menemuinya, bibiku mengucapkan salam kepadanya, kemudian dia bicara. Dia memuji Allah dan menyanjungnya dengan pujian yang sesuai dengannya. Maka aku tidak pernah melihat seorang laki-laki atau perempuan pun yang berbicara sebelumnya, dan tidak pula yang setelahnya, lebih fasih lisannya, lebih manis ucapannya daripada dia, yaitu Aisyah. Bibiku berkata, "Wahai saudaraku," siapa ini? Abdurrahman. "Aku masih melihatmu berpaling dariku. Sejak kedua anak ini aku ambil darimu dan aku dekap dalam pelukanku." Maksudnya Abdurrahman itu ya marah, ada rasa cemburu, ada rasa apa ya? Iya, kayak pengen merawat anaknya Muhammad. Ya kan keponakan juga gitu. Tapi kenapa kok Aisyah yang mengambil anak-anak itu dari Abdurrahman? Padahal yang jemput ke Mesir siapa? Si Abdurrahman. Abdurrahman. Maka dia mau kasih tahu nih, ya. Cuman meskipun kita bilang ya, bila kisah ini sahih, pelajaran bagi kita harusnya kalau ada apa-apa beritahu lebih awal, ya kan? Karena biasanya kalau tahunya belakangan itu lebih banyak masalah yang timbul setelahnya ketimbang sudah tahu dari awal. Kita lihat. "Aku masih melihatmu berpaling dariku sejak kedua anak ini aku ambil darimu, dan aku dekap dalam pelukanku. Demi Allah, tidaklah aku melakukan hal itu karena merasa lebih tinggi darimu. Saya bukan mentang-mentang saya merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia. Tidak juga karena berburuk sangka kepadamu serta menuduhmu lalai. Saya nggak bilang begitu. Hanya saja, kenapa saya lakukan itu? Karena engkau adalah laki-laki yang punya banyak istri. Sedangkan mereka berdua adalah anak kecil yang belum mampu mengurus diri mereka sendiri. Aku takut kalau istri-istrimu melihat dari kedua anak ini sesuatu yang mereka jijik, ya, sehingga mereka jadi tidak senang. Ya kan bukan anak kandung soalnya. Saya adalah bibi. Meskipun kalau ditarik ke atas beda ibu, beda istri dari Abu Bakar. Tapi saya bibi. Kalau mereka kan orang lain. Gitu. Ini adalah kalian ini istri paman. Ya kan? Belum lagi nanti kalau Al-Qasim besar, maka istri paman bukan mahram. Tidak. Saya khawatir istri-istrimu melihat dari anak-anak ini sesuatu yang mereka jijik dan merasa tidak senang. Dan aku dapati diriku lebih berhak daripada mereka, istri-istrimu, untuk mengurusi keduanya. Karena kan kamu paman, tapi kan nanti yang ngurusin anak kecil siapa? Istri-istrimu gitu. Nah, berarti saya sebagai bibi lebih berhak. Nah, sekarang keduanya sudah tumbuh besar dan sudah mampu mengurusi diri mereka sendiri. Maka silakan ambillah keduanya dan bawalah mereka tinggal bersamamu. Maka pamanku Abdurrahman mengambil kami dan menempatkan kami di rumahnya. Hanya saja anak dari keturunan Abu Bakar ini hatinya selalu bergantung di rumah bibinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Di atas tanah rumahnya yang harum dengan parfum kenabian dia tumbuh. Di bawah asuhan istri Nabi dia terdidik. Dari pancaran kasih sayangnya dia mereguk hingga puas. Maka dia pun membagi waktunya antara berada di rumah bibi dan di rumah paman. Nah, jadi bagi-bagi waktu. Ya. Kenangan rumah bibinya yang harum, jernih dan gemerlap selalu hidup dalam benaknya sepanjang hayat.
Dengarkanlah beberapa cerita tentang kenangan-kenangannya. Dia menuturkan, pada suatu hari aku berkata kepada bibiku Aisyah, wahai ibu, singkaplah kubur Nabi untukku dan kubur kedua sahabatnya, aku ingin melihatnya. Ya, kenapa demikian? Karena kubur Nabi ada di kamarnya siapa? Aisyah. Di kamar atau di rumahnya Aisyah. Ketiga kuburan tersebut masih berada di dalam rumahnya. Dia telah menutupnya dengan sesuatu yang dapat menghalanginya dari pandangan. Dia lalu menyingkap untukku ketiga kuburan tersebut dan tidaklah menggunduk tinggi dan tidak pula landai. Dan telah dihampari dengan kerikil merah yang ada di halaman masjid. Aku berkata, manakah kuburan Rasul? Dengan tangannya ia menunjuk ini. Kemudian meneteslah dua air mata besar di pipinya. Dia segera mengusapnya hingga aku tidak melihatnya. Kuburan Nabi SAW berada di depan kuburan kedua sahabat beliau. Aku berkata, manakah kuburan kakekku Abu Bakar? Dia sebut yang itu. Abu Bakar ternyata dikubur di sisi kepala Nabi. Aku berkata, yang Umar, yang ini. Dia jawab iya. Dan kepalanya Umar berada di sisi pinggang kakekku dekat dengan kaki Nabi. Pelajaran bagi kita, di sini ada satu, bahwa demikianlah kuburnya Nabi SAW tidak ditinggikan, ya, tidak dibangun seperti orang-orang di zaman sekarang. Nabi SAW yang sudah dijamin surga, Abu Bakar dan Umar pun yang demikian, itu kuburannya biasa-biasa. Adapun orang di zaman sekarang tidak ada jaminan surga, tapi kuburnya dibangun luar biasa. Ya. Kita lanjutkan. Saat pemuda keturunan Abu Bakar radhiyallahu anhu ini tumbuh dewasa, dia telah hafal kitabullah. Dia telah mengambil hadis Rasulullah SAW dari bibinya, apa-apa yang Allah kehendaki untuk dia ambil. Kemudian dia mendatangi Masjid Nabawi yang mulia dan duduk pada halaqah-halaqah ilmu yang tersebar di setiap pojok masjid. Sebagaimana tersebarnya bintang-bintang yang gemerlap di hamparan langit. Sehingga dia meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Khabbab, Rafi' bin Khadij, Aslam bin Rafi' bin Khadij, Aslam budak Umar ibn Khattab, dan lainnya, radhiyallahu anhum. Sehingga dia termasuk orang yang paling tahu tentang as-sunnah di zamannya. Seseorang tidak dianggap menjadi seorang alim di sisi mereka hingga ia memahami betul tentang as-sunnah. Nah, ini menunjukkan kepada kita, belajar itu tidak bisa hanya dengan belajar Quran. Harus belajar hadis. Ya, ada sebagian orang yang mengatakan saya mencukupkan diri dengan belajar tajwid, tapi tidak belajar sunnah. Sehingga dia mengkhususkan dirinya dalam pelajaran Quran tanpa memahami tentang pelajaran hadis. Dan ini tentu sebuah kesalahan. Ya. Ada sebagian orang yang dia belajar tajwid, setelah dia memahaminya, maka dia langsung membuka kelas-kelas untuk dirinya, tapi dia melalaikan kajian-kajian. Yang di situ dia belajar tentang hadis, dia belajar tentang fikih, apalagi akidah. Ya, dan hanya mencukupkan, misalnya hanya dengan mendengarkan online. Nah, setelah perangkat ilmu pemuda keturunan Abu Bakar ini menjadi sempurna, mulailah orang-orang mendatanginya untuk mencari ilmu darinya dengan penuh antusias dan rasa rindu. Dan dia pun mendatangi mereka untuk memberikan ilmu kepada mereka dengan penuh derma. Setelah perangkat ilmu pemuda keturunan Abu Bakar ini menjadi sempurna, mulailah orang-orang mendatanginya untuk mencari ilmu darinya dengan penuh antusias dan rasa rindu. Dan dia pun mendatangi mereka untuk memberikan ilmu kepada mereka dengan penuh derma. Ya, bila ini benar, maka kita bisa bilang, ada kalanya penuntut ilmu datang ke guru, dan ada kalanya guru yang memberikan ilmunya kepada muridnya dengan mendatangi mereka. Ya, berarti boleh saja guru mendatangi murid. Karena kita dapati ada sebagian salaf yang punya pendapat, ya kalau mau dapat nasihat ya datang. Ya kan? Seperti Sa'id ibn Musayyab.
Ya, seperti khalifah pernah ngundang, ya Sa'id bilang yang butuh ilmu datang. Dia mendatangi masjid Rasulullah SAW pada setiap pagi hari, pada waktu yang tidak pernah dia langgar. Dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu mengambil tempatnya di depan khawkhah atau jendela kecil Umar di Raudhah yang mulia antara kuburan Nabi dan mimbar beliau. Disebutkan di catatan kaki, antara kuburan Nabi dan mimbarnya adalah tempat yang diberkahi namanya Raudhah. Nabi SAW bersabda, "Baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku ada taman dari taman-taman surga. Muttafaq alaih. Maka para penuntut ilmu dari segala tempat berkumpul kepadanya. Mereka meminum dari sumber-sumber ilmunya yang tawar dan jernih, sehingga memuaskan jiwa-jiwa yang kering. Tak berapa lama, Al-Qasim bin Muhammad dan anak bibinya dari pihak ibu, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar, ya, telah menjadi 2 imam Madinah yang terpercaya, 2 penghulu yang ditaati, dan 2 orang yang didengar ucapannya, walaupun wilayah dan kekuasaan tidak berada dalam genggaman kedua tangan mereka. Ya. Jadi, tadi kan disebutkan, Al-Qasim itu adalah anak dari Muhammad, yang Muhammad ini adalah yang menikahi putri Kaisar Yazdegerd. Ya. Nah, perlu diketahui Kaisar Yazdegerd ini putrinya itu ada 3. Ketika ketiganya dibawa ke Madinah, maka putri yang satu dinikahi oleh Husain, anaknya Ali. Husain bin Ali. Nanti lahir di situ Zainal Abidin. Zainal Abidin nanti juga ada kisahnya di sini. Ya, yang kita sering dengar, sedekahnya tengah malam untuk orang-orang miskin. Setelah dia wafat, baru kemudian orang-orang tidak lagi mendapatkan sedekah tengah malam. Dan yang memandikan jenazahnya bilang ada bekas-bekas seperti mengangkat beban berat di punggungnya. Antum pernah dengar kisah itu? Nah, itu namanya Zainal Abidin. Bapaknya adalah Husain. Yang Husain ini nikahi 1 dari 3 putri Raja Yazdegerd. Putri yang kedua yang nikahi adalah Muhammad bin Abu Bakar. Nanti lahir dari situ siapa? Qasim. Putri yang ketiga menikahnya dengan Abdullah bin Umar. Sudah sering kita dengar namanya. Abdullah bin Umar nikah, maka lahirlah Salim. Ya. Jadi ini apa? Bisa dibilang sepupuan ya. Qasim sama Salim. Orang-orang telah mengangkat mereka berdua menjadi pemimpin disebabkan oleh ketakwaan dan warok yang menghiasi diri mereka berdua. Ilmu serta pemahaman yang tersimpan dalam dada mereka, serta kezuhudan terhadap apa yang ada pada manusia dan antusias dengan apa yang ada pada sisi Allah Ta'ala. Ketinggian kedudukan keduanya di dalam jiwa membuat para khalifah Bani Umayyah dan para gubernurnya tidak memutuskan suatu perkara penting dari urusan Madinah kecuali akan mengambil pendapat mereka berdua. Oh, ini ada pelajarannya. Ada yang bagus di sini. Kalau sebuah perkara penting dimusyawarahkan oleh ulama bersamaan, itu lebih memudahkan untuk diterima. Ya. Yang sering terjadi adalah ahli ilmu satu dengan ahli ilmu yang lain ngomong di tempat yang berbeda, dengan pendapat yang berbeda, lalu gontok-gontokan gitu ya pendapatnya, diadu juga mudah, sehingga akhirnya terjadi kekacauan di kalangan umat Islam. Andai kan kalau di zaman sekarang ya, kita beda pendapat, ustadz yang di sana beda pendapat, kemudian bertanyakah, atau musyawarahkah, atau teleponkah, itu akan lebih mudah untuk diterima. Apalagi di zaman-zaman sekarang yang memang penuh fitnah dengan media sosial. Kita di sini berpendapat, di sana berpendapat. Lalu murid-murid kita dengan tanpa adab mengadu pendapat itu di media sosial. Lalu mereka berkelahi. Sehingga kita yang di atas itu seolah-olah teradu. Tapi kita lihat di sini, Salim dan Qasim, kalau ada perkara penting, maka pendapat berdua gitu ya.
Di antara kejadiannya adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Siapa nih Al-Walid bin Abdul Malik? Sudah sering kita sebutkan di kajian tabi'in ini. Tentang Sulaiman. Kemudian Umar bin Abdul Aziz. Kisahnya dengan Hisham. Yang Hisham bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena bukan dirinya. Ya kan? Sulaiman yang waktu itu galau, siapa yang akan menggantikannya? Karena dia inginnya Umar bin Abdul Aziz tapi bukan saudaranya. Nah, jadi urutannya adalah Walid itu sebelum Sulaiman. Walid bin Abdul Malik dulu, lalu Sulaiman. Setelah Sulaiman, akhirnya dengan cerita gulungan keputusan, ya kan? Sehingga akhirnya diputuskan Umar bin Abdul Aziz, yang supaya saudara-saudaranya nggak marah, di dalam keputusan itu disebutkan nama kedua, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Setelah Yazid baru Hisham yang sempat pengen gitu kan. Iya. Masih ingat di kisah yang sebelumnya di Taus. Ya. Yang Taus ini markir sendalnya di pinggir karpet. Manggil cuman Syam. Gak panggil Khalifah gitu kan. Gak panggil nama kunyah. Kemudian duduk sebelum dipersilahkan. Nah, ini salah satu di antara anak-anaknya Abdul Malik. Nah, yang duluan jadi khalifah adalah Walid ini. Ya. Ceritanya bahwa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bertekad untuk meluaskan Al-Haram An-Nabawi yang mulia. Maksudnya adalah Masjid Nabawi. Dia tidak memiliki keleluasaan untuk merealisasikan angan-angannya yang mahal ini untuk memperbesar dan memperluas masjid, kecuali dengan cara menghancurkan masjid yang lama dari keempat sisinya dan menghilangkan rumah-rumah istri-istri Nabi dan memasukkannya ke dalam masjid. Ini adalah perkara yang mungkin akan memberatkan manusia, sekaligus mereka tidak akan merasa senang dengan rencana ini. Ya, karena kan ya, di satu sisi Masjid Nabawi adalah tempat ibadah, di satu sisi adalah tempat sejarah. Belum lagi rumah istri Nabi. Ya, yang di dalamnya juga ada kubur Nabi. Ya. Ini masuk dalam perkara kekhawatiran sebagian tabi'in kalau nanti kubur Nabi yang notabene ada di sebelah masjid, di dalam rumahnya Nabi, di kamarnya Aisyah, bisa masuk ke dalam area masjid. Dan ini masuk dalam larangan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur Nabi sebagai masjid. Dan ini dikhawatirkan. Ya, kalau diperluas nanti rumah kamar Aisyah sekaligus di dalamnya ada kubur Nabi bisa masuk dalam area masjid dan masuk dalam larangan Nabi. Begitu. Makanya sebagian tabi'in itu tidak suka dengan rencana ini. Dan Khalifah Al-Walid tak tahu. Begitu. Nah. Lantas dia menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, wali kota Madinah. Dia berkata, Umar bin Abdul Aziz ini khalifah ya. Tapi waktu di zamannya Al-Walid dia statusnya masih wali kota. Aku bermaksud meluaskan masjid Rasul hingga luasnya menjadi 200 hasta kali 200 hasta. Satu hasta segini. Ya. Maka hancurkanlah keempat temboknya dan masukkanlah kamar-kamar istri-istri Nabi ke dalamnya. Belilah rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Majukanlah kiblatnya bila kamu mampu. Dan sesungguhnya kamu mampu melakukannya karena kedudukan paman-pamanmu, keluarga Al-Khattab, dan kedudukan mereka dalam hati manusia. Apabila penduduk Madinah enggan menjalankan perintahmu, maka mintalah bantuan kepada Al-Qasim dan Salim. Ikutkanlah mereka berdua dalam urusan ini. Bayarlah harga rumah-rumah mereka dengan penuh kedermawanan. Sesungguhnya kamu memiliki dua pendahulu yang benar dalam hal itu, yaitu Umar ibn Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Maksudnya adalah Umar dan Utsman sudah pernah melakukan perluasan, ya, cuma tidak sampai memasukkan rumah-rumah istri Nabi ke dalam area masjid, apalagi kuburnya Nabi. Ya, tapi
dijadikan dasar, perluasan itu bisa dilakukan. Seperti terjadi di zamannya Umar dan Utsman. Berarti kita juga bisa. Gitu. Dan kalau ada kekhawatiran nanti masyarakat tidak senang, musyawarah dan ikutkan pendapat Al-Qasim dan Salim ke dalam keputusan ini. Gitu. Maka Umar bin Abdul Aziz lalu mengundang Al-Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah serta sejumlah tokoh penduduk Madinah. Dia membacakan surat Amirul Mukminin kepada mereka. Mereka dibuat gembira dengan tekad khalifah dan bersegera melaksanakannya. Tatkala manusia melihat 2 alim Madinah dan 2 imamnya yang besar bersegera menghancurkan masjid dengan tangannya, mereka lantas bangkit bersama keduanya secara bersama-sama dan melaksanakan isi surat Amirul Mukminin. Ada catatan besar di sini yang sempat saya juga jadi galau gitu. Kalau kita lihat prosesnya ini seolah-olah Al-Qasim dan Salim menyetujui, Langsung menyetujui gitu. Ya, memasukkan kubur Nabi ke dalam masjid, seolah-olah. Ya. Tapi di satu sisi ada Sa'id ibn Musayyab yang senior, itu termasuk di antara yang sudah mengingkari. Ya kan? Cuma beda zaman nih. Baik. Jadi bagaimana menyikapinya? Ya. Wallahu a'lam, di sini ada banyak penjelasan ulama. Di antara penjelasan yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah mereka tidak meyakini rumahnya Nabi itu sebagai tanah wakaf masjid. Buktinya tidak ada juga yang sholat di situ. Sehingga ini masuk dalam bab rumah yang dikelilingi masjid. Paham kan? Paham. Ya. Jadi ibaratnya mana ya? Ini masjid ya. Kiblatnya ke sana. Rumahnya Nabi di sini. Nah, ini kan tidak ada yang sholat di sini. Di sini. Adanya orang sholat di sini kalau di musim haji dan musim taraweh. Ya, kalau masjid lagi kosong, maka imamnya mundur di sebelah sini. Dekat mimbar. Ya, kalau lagi ramai, imamnya maju di depan. Ya kan? Kalau tidak ya di belakang. Nah, mereka sholat dalam musim yang ramai itu sampai ke sana, ke depan. Kalau yang tidak ramai, ya misalnya pasca Ramadan, bulan Syawal, atau pasca haji, orang sudah pada pulang, ya, itu mundur. Nah, sholat mereka di sebelah sini. Keyakinan mereka adalah mereka ini sedang menghancurkan masjid yang lama, dan ini sekedar sebuah kafling atau area yang dikelilingi masjid, bukan area masjid. Begitu. Jadi ini orang kan juga nggak ada yang sholat di area sini. Ini kan di dalamnya kubur Nabi. Dipagarin ya. Jadi mereka dan dipagari ada tiga lapis pagar. Jadi orang itu sholat juga tidak bisa dikatakan sholat di atas kubur. Begitu. Tapi ini adalah area yang bukan tanah wakaf masjid, tapi dikelilingi masjid karena faktor perluasan. Kan antum pernah ke sana kan? Kubur Baqi di sebelah sini. Di masjid, kubur Baqi di sana, kiblat di sana. Nanti kalau ada perluasan lagi, kita nggak pernah tahu ya. Misalnya ini tambah luas. Bisa jadi misalnya masjidnya di sebelah sini. Gini. Nah, karena di sini sekarang juga ada proyek pembangunan masjid. Nah, apakah nanti misalnya ini juga menjadi kuburan Baqi yang kebetulan masuk dalam komplek masjid, tapi bukan untuk tanah wakaf tempat orang sholat, begitu. Nah, babnya itu bab ini. Dikira orang, terutama orang-orang penyembah kubur, dikiranya adalah boleh nguburin orang dalam masjid. Ya. Padahal kita tahu sama-sama ya bahwa Nabi itu kuburan hasilnya bukan dalam masjid, tapi di mana? Di kamarnya. Di kamarnya Aisyah, kan gitu. Di rumah beliau sendiri. Iya. Jadi kalau orang kuburi di zaman sekarang menganggapnya, kita kenapa nggak boleh nguburin orang dalam masjid? Kuburannya Nabi aja dalam masjid. Kita katakan satu, kubur Nabi itu aslinya di rumah, bukan di masjid. Kedua, kalaupun sekarang dikatakan di dalam masjid,
ini adalah karena faktor perluasan yang tidak mungkin lagi tidak. Harus dikerjakan karena jumlah kaum muslimin yang sudah semakin banyak. Ketiga, sebagian ulama mengatakan ini tetap saja area yang dikelilingi masjid tapi bukan tempat wakaf masjid. Buktinya memang tidak ada yang sholat di situ. Begitu. Jadi dari sini gugurlah kebimbangan. Apakah jangan-jangan Al-Qasim dan Salim ini termasuk yang memperbolehkan memasukkan kuburan dalam masjid? Kita katakan oh tidak. Mereka memandang tetap tidak boleh. Lalu kenapa mereka memasukkannya? Maksudnya adalah memasukkan ke dalam area, tapi itu tetap tidak dibuat untuk tempat sholat. Makanya ada 3 lapis dinding yang digunakan untuk menjadi penghalang dan membatasi bahwa ini bukan kafling wakaf masjid untuk sholat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Pada waktu itu, pasukan kaum muslimin yang mendapat kemenangan mendobrak pintu-pintu benteng yang menghubungkan ke kota Konstantinopel dan menguasainya satu demi satu dengan kepemimpinan panglima yang gagah berani, yaitu Maslamah bin Abdul Malik bin Marwan. Ini salah satu dari saudaranya Walid. Ya. Dan itu adalah pendahuluan untuk menaklukkan kota Konstantinopel itu sendiri. Tatkala Raja Romawi mengetahui tekad Amirul Mukminin untuk meluaskan Masjid Nabawi yang mulia, maka dia ingin merayunya dan ingin mendekatkan kepadanya dengan apa yang dia senangi. Raja Romawi mengirim 100.000 mithqal atau batu timbangan dari emas dan mengutus bersamanya 100 pekerja dari ahli bangunan yang paling mahir di negeri Romawi. Dan dia membekali para pekerja dengan 40 muatan dari Al-Fusaifisa. Ya. Apa itu Al-Fusaifisa? Disebutkan potongan kecil marmer berwarna indah disusun dengan yang lain dalam bentuk yang mengagumkan dan indah. Dengannya tembok-tembok istana dihiasi. Lalu Al-Walid mengirim itu semua kepada Umar bin Abdul Aziz guna membantunya dalam membangun Masjid Nabawi. Maka Umar mendistribusikannya setelah bermusyawarah dengan Al-Qasim bin Muhammad dan sahabatnya yaitu Salim. Al-Qasim telah menyerupainya dalam kemuliaan kepribadiannya, ketinggian sifatnya, keteguhan imannya, kebesaran waroknya, serta kedermawanan jiwa dan tangannya. Telah diriwayatkan darinya banyak perkataan-perkataan dan perbuatan yang mempersaksikan akan hal ini. Di antaranya, ada badui yang mendatanginya ke masjid dan dia bertanya, siapa yang lebih alim, Anda atau Salim? Ini ibarat kalau misalnya kita 2 ustadz berteman, akrab lagi, mana-mana berdua, ya kan? Lalu ada yang tanya, Ustadz, mana lebih pintar, antum apa Ustadz yang satunya? Ya. Tentu tidak enak untuk menjawabnya. Tapi kenyataannya bisa jadi ada yang bertanya. Ya. Kita punya pilihan, kita bilang saya, atau kita berkata dia, atau kita diam saja. Tentu kalau dalam kondisi jelas-jelas kita di bawahnya, kita tentu dengan mudah mengatakan, ya jelas beliau lah. Ya. Tapi kalau dalam kenyataannya sebaliknya, kita ketahui bahwa kita lebih utama. Ya. Dalam diskusi kita tahu bahwa kita lebih mengetahui daripada dirinya dalam banyak hal. Bagaimana cara menjawabnya? Al-Qasim pura-pura menyibukkan dirinya. Badui tersebut mengulang pertanyaannya kepadanya. Akhirnya dia mengatakan, Subhanallah. Badui itu mengulanginya untuk ketiga kalinya. Lalu Al-Qasim berkata kepadanya, itu Salim duduk di sana, wahai anak saudaraku. Tanya aja sama dia. Orang yang ada dalam majelisnya berkata, Lillahi abuh. Ya. Maksudnya ini adalah pujian kepada Al-Qasim. Kenapa dia tidak mau menjawabnya? Karena dia tidak senang untuk mengatakan, aku lebih alim daripada Salim. Sehingga dengan begitu dia menyucikan dirinya sendiri. Tapi dia juga tidak senang untuk mengatakan Salim lebih alim dariku. Karena dia khawatir nanti berdusta. Karena memang pada kenyataannya dia lebih alim daripada Salim. Suatu kali dia pernah terlihat di Mina.
dan para penduduk negeri dari orang-orang yang berhaji ke Baitullah mengerumuninya dari segala sisi dan menanyainya. Dia menjawab mereka dengan apa yang dia tahu, dan pada apa yang dia tidak tahu dia mengatakan, aku tidak tahu, aku tidak mengerti, aku tidak paham. Mereka juga akhirnya dibuat heran dengannya. Lalu dia berkata, aku tidak tahu seluruh dari yang kalian tanyakan. Kalau aku tahu, niscaya aku tidak akan menyembunyikannya dan tidak halal bagiku untuk menyembunyikannya. Dan seorang hidup dalam kebodohan setelah mengetahui hak Allah atasnya, itu lebih baik baginya daripada dia berkata yang dia tidak ketahui. Ya, ini sama seperti kisahnya Abu Bakar. Pernah beberapa kali ditanyai dan beliau mengatakan, saya tidak tahu. Lalu ada orang bilang, engkau sahabat Nabi, masa nggak tahu? Abu Bakar bilang, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni an aqula 'ala Allah ma la a'lam. Atau sebagaimana dia katakan, langit mana yang mau menaungiku, bumi mana yang mau kupijak bila aku berkata tentang Allah sesuatu yang aku tak tahu. Ya. Imam Malik juga pernah ditanya dengan 40-an pertanyaan, hanya bisa jawab misalnya 6 pertanyaan. Sisanya beliau tidak bisa menjawabnya. Ya, ada orang mencibirnya, ya mengatakan ya memang tidak tahu. Ya, dan adalah sebuah kebodohan manakala seseorang mengatakan yang dia tidak tahu. Nah, ada kata Imam Syafi'i, seseorang itu tidak akan berkata kecuali sebatas kadar ilmunya. Tidak akan keluar dari lisannya sesuatu yang melebihi kadar ilmunya. Artinya kalau ada yang mau coba-coba, nanti akan ketahuan bagaimana bodohnya. Ya. Pada suatu kali, dia diberi amanat untuk membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dia pun berijtihad semampunya dan memberi setiap orang yang berhak untuk menerimanya. Hanya saja salah seorang dari mereka tidak ridho dengan bagian yang telah diberikan kepadanya. Maka dia mendatanginya di masjid, sedangkan Al-Qasim sedang berdiri untuk sholat. Dia lalu memulai berbicara tentang zakat. Maka putranya Al-Qasim, ya ini bicaranya sambil dalam keadaan Al-Qasim masih sholat ya. Yang menjawab adalah putranya Al-Qasim. Putranya berkata, demi Allah, Anda ini bicara zakat tentang seseorang yang tidak mengambil zakat dari kalian 1 dirham pun, tidak pula 1/6 dirham, dan tidak merasakan satupun kurma darinya. Maksudnya begini, ini kan orang protes ya, kenapa kok nggak adil misalnya gitu ya. Al-Qasim lagi sholat, maka anaknya yang memberikan pemahaman. Bapak ini ngomong tentang pembagian zakat ya, yang dirasa tidak adil tentang seseorang, yang orang ini, maksudnya bapaknya, jangankan berapa dirham, 1 kurma pun nggak diambilnya. Maksudnya kalau mau protes itu ya jangan sama bapak yang nggak ngerti lah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pertama dalam pembagian zakat itu memang kadang ada ijtihad. Kita dahulukan siapa daripada siapa. Ya. Seperti sekarang kita dikasih jatah vaksin, ya kan? Vaksinnya cuma dapat 10 orang, yang mengajukan 20. Kita harus berijtihad yang mana didahulukan, kenapa harus didahulukan. Begitu. Kemudian pelajaran yang lain adalah kita memang dalam kerja sosial, kerja dakwah, itu akan lebih punya muka dan lebih punya izzah kalau kita memang tidak mengambil apa-apa. Lalu apa yang dilakukan oleh Al-Qasim? Al-Qasim mempercepat sholatnya dan menoleh ke arah anaknya seraya berkata, anakku, jangan lagi kamu berkata setelah hari ini apa yang kamu tak tahu. Padahal maksudnya anaknya bela bapaknya, benar ya? Apalagi sesuai kenyataannya. Bapak mau protes soal zakat. Bapak protes sama ayah yang ayah ini aja nggak dapat apa-apa. Ya. Wajar kalau kemudian anak bela orang tuanya, bukan bela apa-apa untuk menyelamatkan namanya. Ya. Tapi Al-Qasim ini malah marahin anaknya. Ya, kalau kamu tidak tahu apa-apa ya tidak usah bicaralah. Gitu. Maka orang-orang berkata, sesungguhnya anaknya itu benar dalam perkataannya. Tetapi Al-Qasim berkeinginan untuk mendidiknya dan menjaga lisannya dari sesuatu yang tidak ada faedahnya. Meskipun anak pribadi katakan ini ada faedahnya. Faedahnya adalah menjaga prasangka orang dari Al-Qasim. Tapi ya mungkin Al-Qasim juga tidak terlalu peduli dengan
omongan orang untuk sesuatu yang memang dia tidak mengerjakan seperti yang dituduh. Ya. Ini kalau kita berkaca dalam dakwah sekarang, ada kalanya kita dituduh atau kita dijelekkan, sementara kita sudah berusaha mengerjakan kebaikan. Lalu sehingga ada dua sudut pandang. Apakah kita perlu untuk meluruskan cara pandang orang yang salah, ataukah kita biarkan saja? Ya. Dan ini melihat kasusnya, melihat apa yang diomongkan, melihat efeknya luas ataukah tidak. Ya. Ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil tindakan terhadap fitnah yang terjadi pada diri kita. Terakhir, Al-Qasim bin Muhammad telah diberi umur hingga lebih dari 72 tahun. Matanya telah menjadi buta di saat dia berusia lanjut. Pada akhir tahun dari kehidupannya, dia menuju ke Mekah menginginkan haji, dan di tengah perjalanan, kematian menjemputnya. Ketika ajalnya sudah dekat, dia menoleh kepada anaknya dan berkata, "Bila aku mati, kafanilah aku dengan pakaianku yang aku sholat dengannya, yaitu gamisku, sarungku, dan kainku. Karena itu adalah kain kafan kakekmu Abu Bakar. Kemudian ratakanlah kuburanku, dan pulanglah kepada keluargamu. Dan janganlah kalian berdiri di atas kuburanku dan berkata, dahulu dia begini, dulu dia begitu, karena aku bukanlah siapa-siapa." Ini adalah pelajaran ketawaduan Al-Qasim. Padahal dia adalah ahli fikihnya Madinah. Ya. Dan secara umum kita pasti, orang-orang di zaman sekarang ingin agar kebaikan kita disebut supaya orang mendoakan dengan kebaikan tersebut. Ya. Akan tetapi wallahu alam, ya, memang kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam suatu majelis ana ikut di dalamnya habis subuh di salah satu hotel di Jakarta. Ya. Terus ana bertanya, "Syekh, kalau kita meninggal dan kita berharap orang menyebut kebaikan kita, tapi yang kita maksud adalah mendoakan, sebagaimana kata Nabi SAW, wajib. Ya kan, ada hadis demikian ketika ditanya oleh sebagian sahabat. Hadis ini riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Kenapa kok dibilang wajib? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, orang yang kalian tadi sebutkan kebaikan-kebaikannya wajib baginya surga. Nah, kadang disebutkan kebaikan karena kita berharap surga itu. Berdasarkan hadis ini. Bagaimana Syekh? Maka kata Syekh Abdul Razak, selama tidak menginginkan pujian, agak disebutkan kebaikan demi mendapatkan pujian. Tapi Syekh yang dimaksudkan yang begini. Yang dimaksudkan itu doa. Syekh bilang, saya sudah sebutkan, selama tidak menginginkan pujian. Begitu. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian kajian di Amazing Tabi'in. Semoga bisa menjadikan tambahan faidah dan ilmu serta kepribadian yang lebih baik bagi kita semua dengan mencontoh para salafus saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.